Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan para peserta i'tikaf di Masjid Al-Madinah, Pondok Pesantren Al-Madinah Al-Islami di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat iman, dan ini nikmat yang begitu agung. Kalau bukan karena nikmat iman ini, mungkin kita tidak akan melaksanakan ibadah puasa, mungkin kita tidak akan sholat, dan mungkin kita tidak ada berada di masjid ini. Allah berikan kita nikmat iman, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan untuk hadir di masjid ini dalam kondisi berpuasa dan setelah melaksanakan ibadah sholat wajib berjamaah. Kemudian nikmat kesempatan dan kesehatan, ini juga merupakan nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa taala terus jaga kesehatan kita dan terus beri kesempatan untuk kita sampai hari ke-21 Ramadan. Sampai hari ke-21 Ramadan, yaitu hari ini. Ya, tidak terasa 2/3 Ramadan telah meninggalkan kita dan tersisa 1/3 lagi dari Ramadan. Dan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemuliaan itu di akhir-akhir Ramadan. Jadi barang siapa yang terlewatkan di awal Ramadan, masih sibuk bisnis, masih sibuk perkara dunia, masih sibuk dengan yang lain, Allah beri kesempatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan di 10 hari terakhir Ramadan Allah berikan keutamaan yang luar biasa, tidak ada di malam-malam lainnya, yaitu malam kemuliaan Lailatul Qadar. Maka marilah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah terus kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, qudwah kita, suri tauladan kita. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, hendaklah mengikuti jalan petunjuk beliau, dan barang siapa yang tidak ingin mengikuti jalan petunjuk beliau pasti akan binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amalan itu ada kala semangat, dan setiap semangat ada kala futurnya, ada kala lemahnya. Barang siapa yang capek lelah letihnya karena mengikuti sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk. Barang siapa yang capek lelah letihnya karena tidak mengikuti sunnahku, maka dia telah binasa. Maka tidak lain dan tidak ada pilihan lain untuk kita kecuali selalu belajar dan berusaha untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sunnah beliau adalah apa yang sedang kita lakukan sekarang, berdiam di masjid di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu dengan beriktikaf, mengeluarkan semua kemampuan yang kita miliki untuk mendapatkan kemenangan. Inilah partai terakhir, pertandingan terakhir, babak final kita. Ya, ini bukan babak penyisihan. Penyisihan itu di awal tadi. Ini adalah babak final kita. Maka sungguh sangat aneh kalau orang tidak semarak di akhir Ramadan. Partai final itu adalah partai yang di nanti-nanti. Ya, kalau kita bikin kompetisi liga atau apa namanya? Kalau santri bikin apa namanya? Turnamen, ya. Yang dilihat itu adalah partai final. Lebih banyak penontonnya daripada babak penyisihan. Sekarang terbalik kita ini, dunia terbalik. Di masjid di awal ramai, ya, tapi di akhir makin sepi. Harusnya di akhir ini yang harus kita betul-betul ramaikan. Ya, inilah partai final, partai penentuan kita. Di malam inilah, di malam-malam 10 hari inilah kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar
dengan iman dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Inilah yang kita cari-cari, partai final. Bukankah dari Ramadan ini yang kita cari adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana hadis yang sering kami sampaikan, celaka bagi seorang hamba yang masuk bertemu dengannya Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, namun dia tidak mendapat ampunan. Bukankah ampunan yang kita cari? Bukankah itkun minan nar, pembebasan dari api neraka yang kita cari? Lantas kenapa kita tidak habis-habisan di akhir Ramadan? Dan insya Allah hari ini yang akan kita bahas adalah majelis yang ke-21. Kita lewati dulu majelis 19, majelis ke-20, karena majelis 21 sangat pas untuk tema kita, yaitu tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, minimal ada 4 keutamaan yang harus kita ingat-ingat terus tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Penulis di sini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, dari kekhususan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan kekhususan ini menunjukkan atas keutamaannya, tidaklah menjadi kekhususan kecuali menunjukkan atas keutamaan. Kata beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu bil amali fiha aktsaru min ghairiha. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sungguh-sungguh, serius, habis-habisan dalam beramal, yaitu amal soleh, amal ketaatan, amal ibadah di 10 hari terakhir ini, yang beliau tidak pernah melakukan habis-habisan seperti di 10 hari ini. Jadi beliau betul-betul beramal sungguh-sungguh di mana? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan ini menunjukkan atas keutamaan. Tidaklah Nabi SAW bersungguh-sungguh melakukan sesuatu kecuali menunjukkan atas keutamaan sesuatu tersebut. Dan Nabi SAW betul-betul sungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disampaikan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, ketaatan, ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir yaitu Ramadan, dan beliau tidak pernah tunjukkan kesungguhan itu di bulan-bulan yang lain, hanya di 10 hari terakhir Ramadan. Demikian juga di dalam kitab Sahihaini dikatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya, yaitu untuk beribadah dan beramal soleh di malam tersebut. Dan Nabi SAW, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling romantis kepada istri-istri beliau. Nabi SAW menjadi kebiasaan beliau kalau mau pergi ke masjid mencium istri-istri beliau. Namun di 10 demi mengagungkan dan memuliakan Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya istri Nabi pun berburu Lailatul Qadar. Istri Nabi SAW berburu Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun, menyukai pengampunan, dan maafkan aku, maka maafkan aku ya
Ya Rabb yang Maha Pengampun. Ucapkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita yang melalui ini yang kedua, menunjukkan bahwasanya kita ini betul-betul harus sungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan, ya. Yang ketiga, ya, karena nomor 2 sudah dijelaskan tadi. Nomor 3 dari keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Ramadan merupakan kebiasaan beliau adalah i'tikaf. Dan sebagaimana yang kita ketahui, al-i'tikaf artinya adalah berdiam diri. Berdiam diri di mana? Berdiam diri di masjid. Untuk apa? Untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita ya sudah disibukkan dengan perkara dunia ini dengan kesibukan yang luar biasa. Tidaklah kita sholat kecuali menyisakan dari sisa hidup kita. Tidaklah kita hadir ke masjid kecuali sisa-sisa hidup kita. Ya. Padahal seharusnya hidup kita ini adalah menunggu waktu sholat. Sambil menunggu waktu sholat kita mengisi dengan aktivitas yang lain. Namun kebanyakan, dan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan ini merupakan ancaman, semoga kita semuanya takut. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Yang sholat saja celaka, bagaimana kalau orang yang tidak sholat? Namun sholat yang seperti apa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai dari waktunya, lalai dari tata caranya, lalai dari kekhusyuannya, lalai dari segalanya. Itu pun celaka. Bagaimana lagi kalau orang yang tidak sholat, ya? Maka di 10 hari terakhir Ramadan ini Nabi SAW beriktikaf. Tujuannya apa? Untuk mengasingkan dirinya dari hiruk pikuk dunia ini. Nabi fokus diam diri di masjid untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iktikaf itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan pindah tempat tidur, bukan. Ya. Iktikaf itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pindah tempat tidur. Kenapa iktikaf? Alhamdulillah di masjid ramai, ada teman ngobrol. Salah. Iktikaf itu adalah untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Iktikaf inilah momentum yang paling pas untuk kita menangis kepada Allah. Iktikaf inilah momentum untuk kita memuhasabah diri kita, memutuskan semua dari kehidupan ya perkara dunia ini. Inilah yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, dan Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW itu setiap tahun beriktikaf. Bahkan di tahun terakhir beliau hidup, beliau beriktikaf sebanyak 20 hari. 20 hari sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhalangi untuk beriktikaf, ya. Pada salah satu di bulan Ramadan, di salah satu tahun di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, lalu datang istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha minta izin untuk beriktikaf, maka Nabi mengizinkan Aisyah untuk beriktikaf di masjid. Ingat, iktikaf itu di masjid, ya, tidak sah iktikaf kalau tidak di masjid. Anak beriktikaf di mana? Di rumah, maka itu bukan iktikaf. Karena iktikaf itu di masjid, ya. Di mana iktikaf? Di angkringan, itu bukan iktikaf namanya, ya. Iktikaf di mana? Di mall, bukan. Itu bukan iktikaf. Iktikaf itu di masjid. Iktikaf itu di masjid, ya. Karena walaupun secara bahasa iktikaf itu adalah berdiam diri, ya. Namun kalau kita sudah bicara tentang lafaz syar'i, lafaz syariat, tidak boleh kita main-main. Ya. Tidak boleh kita main-main. Iktikaf artinya di masjid, bukan yang
tempat yang lain. Ya. Maka Nabi SAW mengizinkan Aisyah, melihat Aisyah radhiyallahu taala anha i'tikaf, dibuatlah tenda untuk Aisyah. Maka istri-istri yang lain melihat, lihatlah Hafsah. Maka Hafsah pun membuat tenda. Datanglah istri yang lain, Sofia tuh bikin tenda. Maka Nabi, ketika Nabi SAW melihat hal tersebut, Nabi bertanya, apa ini? Kata para sahabat, ini tenda-tenda istrimu ya Rasulullah. Maka dipanggil semua istrinya, apa yang kalian inginkan? Kebaikan yang kalian inginkan? Iya, bukan seperti ini kebaikan yang kalian inginkan. Maka Nabi membatalkan iktikafnya, menyuruh istrinya pulang semua. Maka di tahun itu Nabi SAW tidak beriktikaf. Namun Nabi merasa ada hutang, karena sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW membayar iktikafnya atau melakukan iktikafnya di bulan Syawal. Nabi SAW iktikaf 10 hari di bulan Syawal. Jadi memang iktikaf ini merupakan kebiasaan Nabi, dan Nabi mengkhususkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW pernah beriktikaf di 10 hari pertama Ramadan. Nabi pernah beriktikaf di 10 hari tengah Ramadan. Namun ketika Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir, maka Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, dan Nabi tidak pernah alpah untuk melakukan iktikaf tersebut. Dan Nabi, ya, nah ini Nabi yang dosanya telah diampuni oleh Allah, baik yang akan datang apalagi yang telah lalu, itu beriktikaf. Ini Nabi yang mana beliau telah memegang kunci surga, beriktikaf. Sedangkan kita yang belum tahu kemana nanti kita akan berjalan, apakah kita termasuk ashabul yamin atau termasuk orang-orang yang mendapatkan kitabnya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, kita tidak tahu yang mana, ya. Lantas kenapa kita tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan beriktikaf? Ya. Nabi SAW pun ya, berjuang dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Ya. Nabi sungguh-sungguh, ya, Nabi sungguh-sungguh. Ya. Bahkan digunakan lafaz yajtahidu, ya. Ijtihad. Nabi sungguh-sungguh. Ya. Jadi tidak main-main. Ngapain iktikaf? Ya ngobrol. Itu bukan Nabi, itu bukan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang diajarkan Nabi kita sungguh-sungguh. Dan para salaf, sebagaimana yang kita baca di majelis-majelis sebelumnya, para salaf itu menghatamkan Al-Quran di Ramadan 3 hari sekali. Namun ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka menghatamkan 2 atau 1 hari sekali. 2 atau 1 kali sehari. Maka di antara mereka ada yang dapat menghatamkan Al-Quran selama 17 kali dalam 1 bulan, ada yang 20 kali, bahkan dikatakan Imam Asy-Syafi'i 60 kali. Bahkan terakhir kami baca bahwasanya ada yang hidup di zaman kita abad 20 ini menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam 1 bulan. Dan ini tidak akan bisa kecuali dia ijtihad, bersungguh-sungguh untuk melakukan hal tersebut. Benar-benar ditekan tidurnya, benar-benar ditekan ngomongnya, benar-benar ditekan istirahatnya. Kalau kita masih leha-leha ya nggak bisa. Ya, dan itulah para salaf. Mungkin kita tidak mampu, namun minimal kita berusaha. Fa illam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa menjadi seperti mereka, minimal kita mencontoh. Ya, fa inna tashabbahal kirami falah. Ya, sesungguhnya mencontoh orang-orang yang hebat itu, ya, orang-orang yang mulia itu adalah merupakan kemenangan. Ya. Maka kalau kita tidak mampu, minimal kita betul-betul bertilawah Al-Quran, menghabiskan waktu dengan tilawah Al-Quran, ya, bermunajat kepada Allah. Dan tidak ada waktu yang paling tepat untuk kita bermuhasabah kecuali iktikaf. Maka muhasabahlah diri kita. Muhasabah itu adalah dengan melihat apa saja yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Betapa banyak dosa yang telah kita tabung. Dosa yang mungkin dosa itu kita belum beristighfar dan bertobat dengannya, yang mungkin kita tidak pernah merasa menyesal dengan hal tersebut. Mari kita lihat lagi, jangan-jangan itu merupakan dosa yang harus kita tangisi dan harus kita sesali. Maka lihat juga dengan amal kita, betapa sedikit amal kita, padahal kita sudah sangat tahu bahwasanya perjalanan akhirat itu adalah perjalanan panjang tak bertepi. Lihat dengan amal kita, sudah seberapa banyak amal kita ini? Sangat sedikit, sangat sedikit. Ya. Untuk masalah akhirat, jangan pernah melihat kepada yang di bawah. Yang melihat ke bawah itu untuk urusan dunia.
Kalau untuk urusan dunia, orang punya motor, ya, bebek, ya, maka jangan lihat motor bebek, tapi lihat orang yang punya sepeda. Ya, orang yang punya sepeda, lihat kepada orang yang nggak punya sepeda jalan kaki. Itu untuk urusan dunia, jangan dibalik untuk urusan akhirat. Alhamdulillah, ana 5 waktu di masjid, orang itu nggak di masjid, berarti ana lebih baik. Jangan. Namun lihat orang itu ke masjid, namun menambah dengan sunnah-sunnahnya. Orang itu ke masjid nambah dengan sunnah-sunnahnya plus beriktikaf. Dia juga khusyuk dalam melakukan ibadahnya. Ya, terlihat, ya. Kita tidak tahu hatinya, yang terlihat. Itu yang harus kita lihat. Amal kita betapa banyak. Ya. Sedangkan kita ini berebut untuk masuk surga, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hambaku itu sedikit yang bersyukur. Apakah kita termasuk dengan hamba yang bersyukur? Itu yang harusnya kita lakukan di itikaf ini. Mengkaji diri, introspeksi diri, dan pasti kita dapati banyak sekali kekurangan dalam diri kita. Jangan-jangan kesulitan yang selama ini kita lakukan, yang kita alami, kita temui dalam kehidupan kita gara-gara dosa kita. Mungkin kita sombong untuk berdoa kepada Allah, padahal Allah itu benci kalau kita tidak berdoa. Annahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Ketahuilah orang yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah murka. Jangan-jangan kita ini terlalu sombong. Sikoh bin nafsi, bukan as-sikoh billah. Kita lebih percaya dengan diri kita daripada percaya kepada Allah. Berapa kali kita beristikharah meminta petunjuk kepada Allah? Berapa kali kita isti'an, minta bantuan kepada Allah? Padahal kehidupan kita itu harusnya diputar, Pak. Kita awali dengan doa, kemudian kita berikhtiar, lanjut dengan tawakal, dan terakhir kita qanaah, bersyukur. Jangan-jangan kita tidak mulai dengan doa. Berdoa. Sebelum ibadah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan Nabi berdoanya subuh, ya, di awal hari. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus berdoa. Jangan-jangan kita jarang berdoa. Berdoa kita kalau kita sudah putus asa, ini salah. Yang terakhir, yang keempat, ya, dari keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan ini sudah tidak asing lagi dari kita, yaitu di 10 hari terakhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Cukuplah malam Lailatul Qadar yang membuat hari-hari ini begitu mulia. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan satu surat yang diberi nama surat Al-Qadar, menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ingat jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, Lailatul Qadar itu bukan dengan kejadian ajaib yang dialami oleh manusia. Dahulu mungkin waktu kita, ya, masih awam, ya, belum mengenal manhaj salaf, mungkin kita sering mendengar para ustadz, penceramah, ya, pada waktu sholat tarawih mengatakan, kami mendapatkan Lailatul Qadar berupa pohon kelapa bisa sujud, ya, di dalam sumur bisa keluar cahaya, kami melihat bahwasanya anjing bisa mengucapkan takbir misalnya. Itu bukan Lailatul Qadar. Itu bukan Lailatul Qadar. Itu khurafat. Ya, bukan. Itu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak diketahui kecuali setelah terjadi. Coba lihat, coba baca referensi. Lailatul Qadar itu diketahui setelahnya. Ya, kata para ulama mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu pagi harinya, yang matahari itu terlihat redup, cahayanya tidak terang. Ya, sampai siang hari, ya, enak dipandang, sejuk dipandang. Jadi setelah terjadi, bukan saat kejadian. Dan Lailatul Qadar itu pasti ada. Tinggal kitanya, apa yang kita lakukan di saat Lailatul Qadar itu datang. Apakah kita sedang bermaksiat? Apakah kita sedang tadarruk, yang merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang yang telah berniat untuk beriktikaf dan telah berada di masjid. Minimal dengan niat dia taqarrub dengan iktikaf, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dia mendapatkan Lailatul Qadar dengan niatnya tersebut, dengan usahanya yang telah ia kerahkan. Ya.
Inilah kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaklah kita bersungguh-sungguh, dan bagi yang beriktikaf, selamat beriktikaf. Mari kita perbaiki iktikaf kita dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya mungkin kita mengatakan kami ingin iktikaf, sekarang sudah tidak dilarang. Bagaimana dengan kondisi kita? Apakah kita masih ingin beriktikaf atau hanya ucapan-ucapan manis yang kita sebutkan di saat hal itu tidak mampu kita lakukan? Hadza ma aqulu lakum, inilah yang dapat kami sampaikan. Astaghfiru minkum, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.